tahun belakang, beberapa 5 atau 6 atau 8 tahun ke belakang juga saya aktif di PBI di Jepang. Jadi sedikit background supaya tadi Pak Dubes juga menyatakan bahwa perspektif itu akan mempengaruhi juga bagaimana cara memandang persoalan. Jadi Pak Dubes tadi menyampaikan dari sisi hukum, kemudian tadi ada teman PPI yang melihat dari perspektif politik. Saya sendiri adalah awalnya sebelum gabung dengan BNPI sebenarnya Policy Research di Tokyo Institute of Technology dengan kajian khusus untuk public policy and public system design dan khusus menangani yang lebih teknis soal modeling dari ekonomi dan lingkungan. Nah, sehingga setelah saya lihat ini, barangkali untuk melanjutkan diskusi kita, saya akan menyampaikan kira-kira 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama itu ada dimensi persoalan. Jadi kenapa kemudian ini penting kita tangani baik dari sisi nasional maupun global. Yang kedua dari perspektif sebagai saintis soal ekonomi politik di dalam dinamika institusi. Jadi ini maaf nih Pak Dubes, selain negosiasi saya karena backgroundnya peneliti, jadi saya ingin sharing dengan teman-teman juga soal ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat Indonesia progres dengan perspektif yang lebih positif, objektif, seperti selain yang kita dengar selama ini dialog-dialognya tidak substantif. Yang kemudian apa isu yang di depan mata, dan terakhir mungkin saya akan sharing kira-kira yang menurut saya apa yang kira-kira kritikal untuk menjadi langkah ke depan. Nah, jadi saya akan mulai dengan tadi dimensi persoalan yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes dan Pak Taswin sebagian, bahwa intinya itu adalah kita menghadapi bahwa kalau kita paksakan berbagai aksi-aksi pembangunan itu tanpa kontrol, kemudian ini akan mengakibatkan bahwa kita ada pada profil kira-kira gapnya itu sampai 8-13 gigaton di 2020. Nah, sehingga untuk tetap di dalam rangka mempertahankan skenario 2 derajat kalau bumi memanas. Yang kedua, sehingga ini harus berorientasi di dalam responnya adalah di dalam konteks pembangunan rendah emisi karbon. Jadi isu perubahan iklim itu menjadi isu transformasi ekonomi kepada pembangunan rendah emisi karbon. Nah, tentunya di dalam proses transformasi itu ada tahapan, ada transisi baik di level global maupun nasional. Tadi Pak Taswin misalkan menyampaikan dimensi globalnya seperti itu gitu, multilateral. Nah, ketika itu ditransformasikan kepada nasional juga akan mengalami satu dinamika sendiri. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam konteks. Nah, kedua, ini sedikit kajian yang menarik yang disampaikan oleh salah satu peneliti di C4 yang melihat bahwa perubahan ini harus dilihat di dalam konteks dimensi interaksi intensif antara institusi dan aktor. Jadi institusi itu ada yang melekat, yang menempel. Kalau settingnya seperti pemerintah kita ini adalah desentralisasi, maka akan sangat beda dengan negara yang kemudian sentralisasi seperti di Cina misalnya. Proses itu akan Yang kedua, di dalam konteks aktor juga itu harus kita lihat bahwa di situ ada gagasan yang berbeda, interest yang berbeda, termasuk pemahaman informasi mengenai potensi yang ada. Sehingga memahami dinamika itu di dalam transformasikan yang dipengaruhi oleh saham nasional dan nasional itu menjadi penting. Nah, lalu bagaimana kita memotret apa yang sudah kita lakukan? Jadi ini saya masuk kepada poin ketiga. Yang pertama itu kalau kita mau melihat keseluruhan, maka paling tidak elemen dasarnya itu ada 3. Satu, aksi tadi, ada mitigasi dan adaptasi. Yang pada intinya kita mencari sesuatu pathway di mana kemudian dari sisi aktivitas itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi secara bersamaan dia juga emisinya adalah rendah. Nah,
kita beruntung, walaupun prosesnya itu memakan waktu, kita juga sudah punya satu fondasi yang didasarkan kepada Perpres, yaitu Perpres 61 2011 yang kita sebut sebagai Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, yang kemudian juga itu menjadi dasar untuk dijadikan aksi penurunan gas rumah kaca di tingkat provinsi. Nah, sehingga proses ini kemudian ada satu fondasi di dalam mentransformasikan. Yang kedua, kita tadi juga mendengar bahwa rezim ke depan itu rezim yang attach kepada greenhouse gases. Artinya apa? Bahwa setiap apa yang kita lakukan harus terukur, terverifikasi, dan terlaporkan. Artinya bagaimana diterjemahkan di dalam konteks proses politiknya itu harus ada engagement, harus ada transparansi, tetapi yang terukur. Disinilah kemudian pemerintah juga sudah mempunyai apa yang namanya sistem informatisasi gas rumah kaca nasional. Yang kalau kita baca secara dalam, secara teknis itu di sini ada satu juga perubahan yang progresif, yaitu dengan memperkenalkan apa yang kita di dalam itu adalah pendekatan bottom up. Tidak ada di satu negara bahkan mengusulkan suatu governance yang kemudian memberi ruang kepada peran daripada di tingkat subnasional. Nah, ini kalau terjadi ini kan luar biasa. Artinya memang desentralisasi yang kita sudah terapkan itu akan juga menyentuh kepada hal ini. Nah, tentunya proses transformasi itu tidak gampang. Misalnya tadi kita bicara soal data dari berbagai tempat, kalau dikumpulkan bagaimana nih protokolnya, gimana integrasi gimana, dan seterusnya. Nah, elemen ketiga, kita masih berevolusi di dalam kemudian bagaimana melakukan penyesuaian di dalam pengelolaan sumber daya, terutama pendanaan. Jadi kita diskusi di sini salah satunya adalah soal mekanisme pendanaan baik yang didasarkan kepada pasar maupun non pasar. Jadi itu sedang berproses ke arah situ. Kita bisa mendengar adanya Indonesia Climate Change Trust Fund, ada fiskal, instrumen, dan lain-lain. Jadi itu satu lagi, ketika itu kemudian menjadi satu kesatuan, maka kita bisa confident untuk melakukan transformasi. Yang poin yang perlu saya sampaikan lagi bahwa ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh ditanyakan oleh Mas Raja dan teman-teman soal science based policy itu. Betul bahwa di sini sekali lagi tantangannya juga di dalam science, di dalam menentukan seberapa akurat sih target-target yang disampaikan. Jadi saya sekilas ini kira-kiranya evolusi institusinya dari mulai didirikan BNPI, kita sudah banyak sekali yang sudah bisa kita capai. Nah, saya loncat sedikit kepada. Nah, ini kira-kira target yang disepakati. Jadi untuk mendapatkan angka seperti ini saya ikut lebih dari 120 kali pertemuan, pagi, siang, sore, malam, kayak sembahyang sholat 5 waktu gitu ya. Pagi ada rapat, siang dilanjutkan, dan seterusnya. Akhirnya setelah 2 tahun itu keluarlah konsensus seperti ini. Tetapi soalnya tidak berhenti sampai di sini. Jadi misalnya contoh yang mungkin teman-teman ada yang mendalami soal isu peatland atau gambut, yang dimana pengukuran itu sangat sulit dan sangat presisi dan sangat dinamis. Sehingga adanya science base untuk kehutanan gambut seperti yang saya sampaikan itu merupakan sesuatu yang kritikal. Lalu ini kita sudah 26% dan 15%, saya tidak akan mengulang, tapi pada intinya kita harus bertransformasi kepada aksi-aksi dengan skenario yang tadi pembangunan rendah emisi karbon. Nah, hanya sebagai ini memperkuat yang tadi sampaikan, ini yang peatland itu ada 10 macam informasi yang berbeda-beda. Pada saat itu table menentukan alokasi ini terjadi perdebatan yang sangat panjang dengan berbagai argumen. Nah, disinilah maksud saya peran daripada sains itu di dalam mendukung proses itu. Lalu sedikit loncat, inilah kira-kira tantangannya. Di setiap lembaga informasi itu tercecer di mana-mana. Ada yang lengkap, ada yang
tidak lengkap, ada lengkap sekali tapi tidak teliti, dan seterusnya. Ini juga tantangan institusi yang luar biasa. Jadi saya dibaca aja karena nanti akan dibagikan. Nah, jadi menurut saya ada 5 elemen penting yang kemudian tadi sudah disinggung sebagian besar oleh Pak Dubes dan juga Pak Taswir. Bagaimana menerjemahkan kesepakatan global ke tingkat nasional. Pertama, 2014 kita tahu bahwa administrasi yang sekarang akan berhenti, akan selesai maksudnya. Yang kedua juga di 2015 tadi ada New Agreement. Yang ketiga juga ada ASEAN Community. Ini yang waktunya itu tidak terlampau panjang. Yang kedua, kita tahu juga seperti Pak Ari yang sampaikan tadi, banyak sekali informasi yang katakanlah lesson learned tapi belum secara sistematik menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana informasi itu diorganisasikan dan didorong untuk menjadi satu jalan. Yang ketiga, kemudian kita juga di setiap elemen aktivitasnya itu belum kemudian menguji apakah mekanisme yang saya tadi sampaikan antara aksi governance dan mekanisme pendanaan itu betul-betul bisa menjadi satu bukti yang bisa kita dorong kepada satu aksi yang signifikan. Jadi bayangan saya, kalau di satu kota itu berhasil menerapkan aksi yang kemudian konkret melibatkan, maka kita berharap akan ada 400 kota yang kemudian di berbagai tempat itu di Indonesia akan mentransformasikan. Sehingga lead by examples itu menjadi kritikal. Jadi kita ini kan perlu contoh nih. Semua bicara ini tapi kemudian konkretnya seperti apa. Nah, yang berikutnya yang terakhir terutama adalah bagaimana engagement proses itu dilakukan sejak awal. Jadi proses misalkan di dalam pendaftaran aktivitas atau registry itu sekarang sudah mulai dibuka ruang bagaimana Kadin ataupun Apexi masuk di dalam proses penentuan aksi-aksi yang akan dilakukan. Nah, saya ini yang karena ini saya berhadapan dengan para Pak adik-adik yang harus membaca, saya menyarankan membaca buku ini dan saya pun melihat bahwa ini banyak sekali juga tokoh-tokoh yang menulis ini tidak menawarkan sesuatu yang preskriptif karena zaman ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi salah satunya itu dorongannya bagaimana proses engagement itu dilakukan lewat satu sharing karena sekarang ini adalah dunia sudah berubah. Jadi misalkan contoh baik Al Gore dan yang lain-lain itu juga menunjukkan kita tidak hanya bicara kalau memang sulit diramalkan sesuatu, kenapa enggak kita mendesain satu sistem yang memang tidak fragile. Jadi kalau kita tahu struktur daripada satu bangunan misalkan itu fragile, apapun yang kemudian mau perubahan iklim maupun tidak itu akan ada dampaknya. Jadi saya ini menyarankan kepada teman-teman untuk barangkali di tengah kesenggangan itu membaca ini. Lalu ini yang terakhir, jadi proses itu terus berjalan. Jadi interaksi DNPI dengan berbagai lembaga baik global maupun juga nasional itu dilakukan. Sebagai contoh misalnya dengan media, kami ada forum Pemret Indonesia. Jadi ada 55 mainstream media yang ikut di dalam dialog di investment. Kemudian juga di DPR ada Kaukus Ekonomi Hijau. Itu juga kita Pak Satya dan teman-teman ikut. Nah, memang yang kritikal seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dubes. Jadi sekarang ini hukumnya itu yang didalami ada macam-macam. Ada hukum bukan betul-betul memang paham secara substansi hukum. Jadi ada yang hukum berdasarkan engineering, ada hukum perdata, hukum pidana, tidak di dalam konteks.
Saya kira itu saja, jadi yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan akan memicu dialog. Terima kasih. Baik, Silakan Mas Ari. Akan arahkan ke dalam apa yang terjadi di konferensi terkait dengan isu perubahan iklim. Oleh sebab itu, tema yang saya sampaikan adalah mengenai elemen dasar dalam mendukung strategi adaptasi nasional. Jadi kalau kita berbicara masalah adaptasi, maka hanya dua target yang hendak dicapai. Pertama adalah menurunnya kerentanan, tetapi di sisi lain meningkatnya ketahanan. Ya. Oleh sebab itu maka di dalam perencanaan dan penyusunan strategi adaptasi, penerjemahan penurunan kerentanan itu diterjemahkan ke dalam tiga aspek. Kerentanan di bidang ekosistem, sosial, dan ekonomi. Ya. Persoalan kerentanan di ekonomi, persoalan kerentanan di sosial itu berpengaruh terhadap kerentanan sebuah wilayah dalam merespon isu perubahan iklim. Dalam konteks global misalnya, sekarang masyarakat dunia percaya bahwa persoalan korupsi di sebuah negara itu akan mendorong lebih kepada kerentanan akibat kegagalan lingkungan ataupun perubahan iklim. Ya, karena bicara mengenai perubahan iklim, bicara mengenai bagaimana pengembangan strategi melalui infrastruktur, tapi bagaimana kalau infrastruktur itu sendiri itu tidak tepat sasaran karena dikorupsi nilainya sehingga kualitasnya juga semakin menurun sehingga itu menimbulkan sebuah kerentanan. Pak Jokowi misalnya ketika terpilih dihadapi dengan jebolnya tanggul yang membuat Jakarta banjir. Ya. Itu persoalan luar biasa. Bagaimana tanggul yang seharusnya memiliki usia 100 tahun atau 50 tahun berdasarkan perhitungan teman-teman PU, tapi ternyata baru masuk umur 14 tahun itu sudah jebol. Ya. Jadi memang persoalan-persoalan isu perubahan iklim dalam konteks adaptasi, persoalan kerentanan ada di salah satu elemen itu tadi. Nah, prinsipnya adalah ketika kita membangun sebuah strategi adaptasi, maka strategi itu harus kembali kepada kondisi yang ada. Di dalam perundingan internasional misalnya, ada dorongan dari masyarakat dunia, termasuk kalangan masyarakat sipil, ya, lembaga-lembaga donor, agar persoalan hak asasi manusia itu menjadi salah satu syarat di dalam pengembangan strategi adaptasi. Tentu negara Cina menolak. Saya ingat betul ketika mengikuti konferensi perubahan iklim di Poznan misalnya, Cina salah satu negara yang tidak mau persoalan perubahan iklim, persoalan hak asasi manusia itu dijadikan salah satu fondasi di dalam persyaratan penyusunan strategi adaptasi nasional. Oleh sebab itu maka muncullah kata national circumstances. Bagaimana keadaan nasional tiap negara itu harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan yang harus dihormati. Kedua, mengantisipasi, mencegah, meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Harus mempraktikkan efektivitas biaya. Bagaimana strategi adaptasi tersebut dengan keluar pilihan-pilihan adaptasi itu harus dikontekstualisasikan juga dengan kemampuan negara. Ya, oleh sebab itu maka kebutuhan penilaian pendanaan itu menjadi salah satu prasyarat penting untuk memasukkan di dalam menjawab persoalan-persoalan adaptasi perubahan iklim. Kedua, dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi menyeluruh ya, dan kerjasama dengan stakeholders. Stakeholders tidak diterjemahkan dengan bagaimana hubungan komunikasi antara kementerian dengan dinas atau kementerian dengan kementerian, tapi juga harus melibatkan masyarakat yang secara langsung mengalami kerentanan. Seberapa jauh misalnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup, seberapa jauh misalnya di NPI ketika melakukan kajian kerentanan, itu berkomunikasi dengan petani atau dengan nelayan. Seberapa jauh Kementerian Pekerjaan Umum ketika membangun sebuah infrastruktur, itu dia berkonsultasi dengan nelayan ketika berbicara masalah ketahanan di bidang pesisir misalnya. Ini yang kemudian diterjemahkan jadi tidak sebatas kepada kami sudah melakukan koordinasi, kami sudah melakukan satu komunikasi dengan Kementerian A, B, C, D, kami sudah melakukan komunikasi dengan dinas A, B, C, D, tetapi masyarakat yang justru menjadi kelompok rentan atau area yang rentan itu dilupakan. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah mempromosikan pembangunan berkelanjutan sesuai kondisi spesifik. Kalau tadi saya lihat di dalam slide mengenai MDGs misalnya, 7 poin atau 9 poin itu sangat terkait dengan isu perubahan iklim, tidak hanya isu lingkungan. Betul bahwa isu lingkungan itu menjadi faktor yang memberikan pengaruh terhadap tekanan akibat perubahan iklim, tetapi persoalan jumlah penduduk misalnya,
persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya kerentanan sebuah wilayah. Sehingga menurut saya MDGs tadi bukan lingkaran lingkungannya, tetapi keseluruhan itu memiliki satu kaitan satu sama lain dengan perubahan iklim. Dan itu menjadi salah satu dasar kenapa DNPI dibangun dalam rangka mempromosikan dan mendorong koordinasi antar sektor. Beberapa elemen adaptasi, observasi tentu dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman. Dari ancaman tersebut, maka perlu ada sebuah penilaian kajian kerentanan untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesiapan wilayah tersebut di dalam merespon perubahan iklim dari sisi katakanlah policy, aksi-aksi yang sudah dirumuskan. Apakah aksi-aksi yang sudah dirumuskan itu sudah menjawab persoalan perubahan iklim, atau ternyata aksi-aksi adaptasi atau aksi-aksi di dalam melindungi pembangunan itu masih terjebak kepada pendekatan yang biasa. Lalu kemudian keluar sebuah perencanaan tersebut kemudian tentu harus dilaksanakan dan ada monitoring dan evaluasi aksi adaptasi itu sendiri. Nah, persoalan-persoalan di dalam penilaian kerentanan misalnya, ada beberapa poin yang hendak saya angkat. Pertama, seberapa jauh perhatian stakeholders, khususnya pembuat kebijakan terhadap kondisi masa depan. Tadi Mas Sukri bicara masalah partai politik. Mas Sukri, kalau Mas Sukri sekarang pulang ke Indonesia, dan Anda lihat, tanyakan kepada partai politik misalnya, mereka akan keluar, platform mereka sudah masuk isu perubahan iklim, sudah masuk isu lingkungan. Tapi ketika masa kampanye lewat dan terpilih, itu kemudian lupa. Ya. Ketika zaman reformasi misalnya, beberapa kelompok yang peduli terhadap lingkungan mendorong isu lingkungan masuk ke dalam platform politik. Dan itu mereka ramai-ramai bicara itu. Tapi ketika kembali ke partai, begitu lagi ya. Jadi saya pernah ketemu dengan Pak Soni Kera, satu menteri yang awalnya dicaci maki, diragukan, tapi ternyata dengan kerendah hatiannya dia bisa menunjukkan harapan yang begitu tinggi. Ya. Jadi menteri, ketika saya tanya, Pak, Bapak hebat jadi menteri. Oh, jangan dulu muji saya hebat sebagai individu, sebagai menteri, tapi ketika saya masuk dipanggil rapat oleh Megawati, maka isu lingkungan akan dilupakan. Ya. Jadi bukan itu, ya. Karena persoalannya adalah isu lingkungan, isu perubahan iklim berbicara masalah jangka panjang, sementara periode mereka berbicara kepada jangka waktu 5 tahun. Oleh sebab itu memang bagaimana kita melahirkan seorang visionaris, seorang pemimpin negarawan yang memang tidak hanya melihat faktor 5 tahun atau 10 tahun, tetapi mungkin 25 tahun atau 30 tahun ke depan. Lalu untuk apa penilaian ini dibuat? Apakah dalam rangka peningkatan kesadaran? Kalau misalnya saya berbicara dengan Pak Taswin sebagai decision maker, lalu Pak Raja mempresentasikan tentang 50 tahun wilayah Pak Taswin berada, Pak Taswin tidak akan peduli. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kajian kerentanan perlu ada sebuah jawaban yang ketika mereka menanyakan bagaimana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Ada dua fungsi dari kajian kerentanan ini, memberikan penilaian, memberikan kesadaran, tetapi juga bagi kalangan ilmuwan, tentu kita harus bisa menunjukkan 50 tahun ke depan seperti apa. Jadi banyak sekali Pak Raja dan teman-teman yang lain, konsultan-konsultan yang menjadi mitra dari DNPI, itu ketika mempresentasikan hasil kajiannya, gagal meyakinkan para pembuat kebijakan karena menggunakan bahasa yang ribet dan memprediksikan sampai 50 tahun ke depan. Bagi mereka, mudah-mudahan tidak apa yang saya bayangkan, mungkin tidak peduli dengan itu. Tapi bagaimana dari dampak perubahan iklim itu memberikan pengaruh terhadap ekonomi mereka. Kalau ini tidak dianggap, kalau mereka ignore terhadap hal ini, maka apa yang Bapak rencanakan di dalam strategi pembangunan tidak akan tercapai. Bahasa-bahasa seperti itu yang mereka butuhkan. Ya, bukan. Ini masukan saja kepada para peneliti agar juga bisa pandai-pandainya menyederhanakan sebuah persoalan, tapi tidak meremehkan isinya. Ya. Nah, dalam sebuah konsep yang diterima secara global, pendekatan di dalam kajian kerentanan itu melakukan dua pendekatan. Pendekatan yang berbasis kepada top down, dan di sisi lain pendekatan harus mengakomodir bottom up. Misalnya nasional, ketika membuat strategi adaptasi, maka dia harus berbicara kepada bagaimana Bappenas, DNPI misalnya, ini juga sebagai PR DNPI, sebagai PR kami,
itu ada sebuah analisis persoalan-persoalan global seperti apa, proyeksi ke depan seperti apa, kondisi ekonomi yang krisis seperti apa, yang kemudian dituangkan ke dalam estimasi gas rumah kaca global seperti apa, lalu kemudian dibuat dalam sebuah model iklim dunia, dampaknya seperti apa, kerentanan yang akan terjadi di sebuah wilayah seperti apa, lalu kemudian dikombinasikan akibatnya ke dalam konteks lokal. Oleh sebab itu maka teman-teman di level daerah itu harus bisa menerjemahkan apa yang tadi dibayangkan, apa yang tadi digambarkan ke dalam konteks kerentanan sosial seperti apa dan lingkungan seperti apa yang diterima oleh mereka. Oleh sebab itu maka adaptive capacity seperti apa yang harus dibangun, yang didasari oleh sumber ekonomi, teknologi, infrastruktur, institusi, informasi, dan kalian pemerintahan. Ini persoalan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman pemerintah daerah ketika misalnya mereka ingin membangun strategi adaptasi, tetapi banyak instrumen-instrumen, data-data dan informasi yang diperoleh oleh pemerintah nasional itu tidak tersebar dan terbagi dengan baik. Misalnya, ketika teman-teman di daerah ingin melakukan kajian membangun model skenario iklim, maka dibutuhkan keterbukaan dari BMKG untuk memberikan informasi itu dengan baik, sehingga mereka bisa membuat satu skenario iklim yang bersifat mikro atau meso level. Nah, hal yang paling dilupakan, dan kebetulan juga di dalam konteks internasional masih sekarang ada upaya untuk mengintegrasikan satu sama lain dengan sebuah isu. Misalnya begini, ketika sebuah negara, termasuk Indonesia, sudah mengklaim menyusun rencana aksi adaptasi nasional, lalu dokumen itu baik dan tersebar, lalu dan teridentifikasi kebutuhan strategis sektor, tapi kemudian pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan? Maka seringkali, dan sekarang ini menjadi catatan buat kita di DNP untuk mendorong Bappenas, agar ketika ada rencana aksi adaptasi, ada 2 kolom yang harus diisi. Berapa dana yang dibutuhkan? Apa teknologi yang dibutuhkan? Pengembangan kapasitas seperti apa yang dibutuhkan? Itu yang kemudian menjadi penyebab beberapa dokumen mati di atas kertas karena tidak didukung dengan analisis kebutuhan pendanaan, teknologi, dan capacity building. Misalnya teknologi. Apakah kebutuhannya bisa diisi oleh kebutuhan di dalam negeri atau harus dari luar negeri? Kalau di dalam negeri, apakah didasari oleh kebutuhan dana yang ada dari dalam negeri atau dari luar negeri? Ya, demikian pula teknologi. Sehingga ketika diimplementasikan, sebuah strategi adaptasi akan baik dan benar. Saat ini, teman-teman Bappenas yang sedang menyusun rencana aksi adaptasi nasional sedang membuat analisis mengenai kebutuhan pendanaan. Karena pertanyaan bagi daerah adalah, Pak, sekarang Bapak mendorong kami, daerah, untuk membuat strategi adaptasi nasional. Kami sudah buat nih, Pak. Pertanyaannya adalah, di dalam prioritas adaptasi pada kami, maka kami dibutuhkan berapa triliun atau berapa miliar. Dari mana uangnya? Ini persis, mungkin Pak Farhan nanti akan menyampaikan, di dalam kebijakan penurunan gas rumah kaca, ada pertanyaan-pertanyaan dari daerah seperti itu. Ya, kami siap melakukan itu, tapi dananya dari mana? Demikian pula dengan pendanaan. Nah, dalam perkembangannya, ada satu dorongan agar isu kebencanaan itu masuk ke dalam strategi adaptasi perubahan iklim. Hal ini didasari oleh fakta bahwa hampir 80% bencana saat ini itu terkait dengan faktor iklim. Dan teman-teman dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lambat laun sudah menerima isu adaptasi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Walaupun mungkin di dalam hal implementasi masih belum dilakukan. Karena sebagian besar teman-teman yang bergelut di dalam isu kebencanaan masih percaya betul bahwa di dalam merespon isu kebencanaan, pendekatan struktural adalah lebih penting daripada pendekatan non-struktural. Pendekatan-pendekatan yang berbasis kepada pembangunan infrastruktur itu yang lebih didahulukan daripada pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat DNP saat ini untuk meyakinkan teman-teman kebencanaan agar persoalan adaptasi bisa menjadi bagian dari isu kebencanaan, sehingga ketika mereka memetakan kawasan aman, tidak aman, itu juga harus bisa memprediksikan atau memproyeksikan 15-30 tahun ke depan. Sehingga ketika memetakan sebuah perencanaan tata ruang, itu akan relatif sangat tepat menghindari bencana yang akan mereka hadapi.
Nah, dengan demikian maka kalau kita berbicara masalah perencanaan pelaksanaan adaptasi, satu ada adaptation need assessment yang harus diikuti dengan financing need assessment, technology need assessment, dan sebaiknya ketika sekarang dunia berbicara harus ada keseimbangan pendekatan antara adaptasi dan mitigasi, maka strategi mitigasi di dalam negeri itu juga harus memberikan kontribusi terhadap strategi adaptasi. Ambil contoh, ketika teman-teman di Indonesia sekarang disibukkan dengan persoalan REDD misalnya, di teman-teman kehutanan, itu persoalan REDD tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk pengurangan emisi, tetapi juga karena hutan di sana itu memiliki fungsi ekonomi buat masyarakat. Ada persoalan biodiversity di sana, sehingga maka pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi mitigasi sebaiknya juga dilekatkan dengan isu adaptasi. Ini kompleksitas yang terjadi di dalam isu perubahan iklim. Ya. Ada persoalan sains, kita menghadapi persoalan ekonomi, kita menghadapi persoalan tinggi atau rendahnya pendidikan masyarakat, misalnya. Persoalan governance. Begitu banyak regulasi, begitu banyak aturan yang terkait dengan isu lingkungan atau perubahan iklim, namun kemudian tidak diikuti dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan teknologi, sehingga itu terjadi persoalan-persoalan yang membuat isu perubahan iklim harus diletakkan secara komprehensif. Ya. Saya seringkali berbicara dengan Mas Andi ketika di Indonesia. Mas Andi, kita ini sulit mendeklarasikan diri kita sebagai ahli adaptasi. Nggak ada. Karena isu adaptasi ini kompleks, isu perubahan ini kompleks. Ya. Orang-orang yang background meteorologi misalnya, ya dia hanya berbicara dan menjelaskan persoalan iklim. Kenapa hal ini terjadi? Tapi penyebab dan solusinya itu membutuhkan multidisiplin ilmu. Ya. Oleh sebab itu, saya kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Teman-teman yang ada di sini berharap 2 tahun kemudian bisa bergabung menjadi delegasi Indonesia dengan berbagai latar belakang keilmuan yang dimiliki tentunya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Ari. Saya langsung ke teman saya, Pak Taufik, silakan kira-kira poin apa dan mungkin catatan-catatan apa. Nanti lanjut. Persatuan wali kota seluruh dunia itu datang berdiskusi di sini. Mereka ingin engage di dalam proses apa yang paling mereka bisa jawab di level kota. Jadi di sini mungkin ada teman di arsitek misalnya. Gimana sih arsitek yang kemudian atau landscape management yang tadi saya gambarkan dematerialisasi, dekarbonisasi dan pertumbuhan tinggi itu masuk di dalam proses perencanaan tata kota maupun yang lebih konkretnya. Saya kira dengan begitu kalau kita ini ada contoh, maka akan menggelinding tanpa harus